Ya anak-anak, Ibu akan kembali menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur lingkaran, tapi ternyata masih ada yang belum paham, masih bingung apa sih sebenarnya lingkaran itu. Nah, kalau misalnya bentuknya sendiri, Ibu yakin kamu sudah paham ya. Nah, ini nama lingkaran, tidak memiliki sudut, hanya berupa satu sisi garis lengkung saja. Nah, di sini Ibu sudah menyalin gambar ini ke kertas ini. Sama ya, nanti kita akan mewarnainya. Lalu untuk unsur lingkarannya ada di baliknya, di halaman 58. Kita bahas satu persatu sambil kita lihat keterangannya di sini. Yang pertama, O. Titik O. Titik O adalah titik pusat lingkaran atau titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Ini namanya titik O. Lalu dari O ke A, O ke B, O ke C disebut dengan jari-jari lingkaran atau yang dilambangkan dengan R. O ke A, O ke B, O ke C, pokoknya garis dari titik O atau titik tengah ke tepi lingkaran itu disebut dengan jari-jari. Misalnya Ibu di sini bikin lagi nih, dari sini tarik garis ke tepi lingkaran, Ibu kasih nama E. Berarti O ke E juga sama, adalah jari-jari. Nah, jari-jari besarnya akan selalu sama. Misalnya O ke E ini 7, berarti O ke B juga 7, O ke C juga 7 cm, O ke A juga 7 cm. R selalu sama ya. R itu jari-jari. Lalu lanjut AB. A ke B. A ke B disebut dengan diameter. Syarat disebut dengan diameter adalah dia harus melewati titik O atau titik tengah. Ibu ulang. Jadi diameter adalah garis dari tepi ke tepi yang lain tapi harus melewati titik O. Misalnya Ibu bikin lagi di sini. Nah, ini kan garis ini melewati titik O. Misalnya dikasih nama F dan G. Nah, berarti F ke G juga disebut dengan diameter, lambangnya huruf D. Jadi kalau jari-jari dari titik pusat ke tepi, kalau misalnya diameter dari tepi ke tepi tapi melewati titik pusat, berarti panjang diameter adalah berapa kalinya jari-jari? Ini jari-jari, ini jari-jari, ini diameter, berarti panjang diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Lanjut, AC. Nah, kalau misalnya AC-nya tanpa garis lengkung, AC-nya begini aja, atau bisa juga ditulis dengan gini nih, garisnya lurus, berarti yang dilihat adalah garis lurusnya, AC yang ini. Melewati garis titik O enggak? Apakah AC ini melewati titik O? Tidak. Nah, kalau misalnya tidak melewati titik O, namanya bukan diameter, tapi namanya tali busur. Ingat ya, kalau garisnya lurus nih di dalam lingkaran tapi tanpa melalui titik O, namanya tali busur. Lalu ada juga AC tapi lambangnya garisnya lengkung begini. Nah, berarti yang ditanya adalah garis lengkung AC yang di luar, yang di tepi lingkaran. Nah, AC yang ini disebut dengan busur lingkaran. Jadi kalau lurus di dalam namanya tali busur, kalau di luar namanya busur lingkaran. Dari C ke B ini juga busur lingkaran. B ke E juga namanya busur lingkaran. Dari sini juga busur lingkaran, ini busur lingkaran. Pokoknya di tepi-tepi ini garis lengkung namanya busur lingkaran. Lalu OD.
OD. Kita lihat OD mana? Nah, ini OD. Ini namanya apotema. Misalnya ada tali busur. Nah, kita cari nih titik O-nya, bikin garis siku-siku. Dibikin sudut siku-siku. Nah, panjang garis yang membuat sudut siku-siku terhadap tali busur ini, panjang garis ini disebut dengan apotema. Syaratnya harus tegak lurus ya. Tegak lurus itu artinya 90 derajat. Lalu, nah di sini ada warna hijau. Kita lihat warna hijaunya di mana? Nah, di sini. Daerah yang berwarna hijau disebut dengan juring lingkaran. Apa itu juring lingkaran? Daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari-jari lingkaran. Ini ada jari-jari. Ada 2 jari-jari yang mengapit sebuah daerah. Nah, daerah ini namanya busur lingkaran. Nah, tadi Ibu buat juga nih jari-jari OE dan jari-jari OF. Berarti ini juga disebut dengan juring lingkaran. Pokoknya juring lingkaran adalah daerah yang diapit oleh 2 buah jari-jari yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran. Sementara daerah yang berwarna ungu, kita lihat sebaliknya, ungu sebelah mana? Yang bawah. Ya. Yang ini disebut dengan daerah tembereng. Daerah tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur. Nah, tadi tali busur yang AC ini kan, tali busur dan busur lingkaran. Disebut dengan tembereng. Ingat kalau misalnya tadi juring itu dibatasi oleh 2 jari-jari, kalau tembereng dibatasi oleh tali busur. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa.